Assalamualaikum Bu, apa kabar Bu Tarmini? Waalaikumsalam Bu Rosita, alhamdulillah kabar saya hari ini sehat, dalam keadaan baik. Pastinya tetap semangat ya Bu. Hanya saja saya punya problem nih Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jika Ibu tidak sibuk, boleh nggak kita nih ngobrol, berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya ada waktu kosong ini Bu. Nah, apa yang Ibu harapkan nantinya dari obrolan kita Bu? Tentu saja saya berharap, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan, saya nih, Bu. Mungkin, setelah saya ceritakan kepada Ibu, saya mendapat gambaran yang perlu saya lakukan ke depannya, Bu. Memangnya ada masalah apa Bu? Jadi begini Bu, ada salah satu siswa saya ini sering datang terlambat, bukan hanya sekali, 2 kali, tapi sudah, sering ya Bu ya datang terlambat. Sehingga, guru piket ini, mengatasi dia ini agak pusing sedikit Bu, dia lagi yang terlambat, sehingga, eee guru piket ini udah, nggak mampu lagi menghadapi anak ini. Kemudian, laporan juga dari guru mata pelajaran, yang pertama, jam pertama masuk ya, Bu, ya juga udah, pusing juga nih. Terus mereka dari guru piket, dari guru mata pelajaran, menyerahkan kasus ini kepada saya sebagai guru BK, Bu. Baik Bu, tadi Ibu bilang ada satu siswa yang sering datang terlambat Bu. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini Bu? Sudah Bu, saya saat, kejadian mungkin ya, saat anak ini terlambat pagi hari, ini anak ini langsung saya eksekusi. Saya panggil, kemudian saya wawancarai, saya tanya kenapa dia nih sering, datang terlambat, begitu. Lalu Bu, dari pengamatan Ibu, pastinya siswa itu punya alasan tersendiri ya Bu, dia sering datang terlambat Bu. Apakah Ibu tahu alasannya mengapa dia sering datang terlambat Bu? Setelah saya panggil, kemudian wawancara, saya tanyai begitu ya, Bu, ya. Saya amati, kemudian nanyakan langsung nih kepada anak, "Kenapa Nak, terlambat?" Begitu. Ternyata dari pengakuan anak tersebut, setiap malam itu sering terlambat tidur karena keasikan main game online. Kalaupun dia tidak main game online, dia ini sering, nongkrong dengan teman-temannya di luar ya, mungkin entah main gitar, entah, main di luar, sehingga dia lupa, waktu tidurnya, sehingga pulangnya mungkin tidurnya itu udah larut malam, Bu, sampai jam 3 malam, baru tidur. Tentunya besoknya ini kesiangan anak, pasti kesiangan, menyebabkan maka dia terlambat Bu datang ke sekolah. Iya ya Bu. Nah, kira-kira seperti apa yang Ibu harapkan ini pada siswa tersebut Bu? Tentu saja Bu, saya mengharapkan siswa tersebut, datang tepat waktu seperti teman-teman yang lain, tidak terlambat lagi datang ke sekolah, bisa mematuhi peraturan, sekolah supaya datang tepat waktu, tidak terlambat datang ke sekolah, menyebabkan, nanti takutnya anak-anak ini ada cemburu sosial, "Bu, dia sering terlambat terus Bu," apa gitu, takutnya ada kecemburuan sosial antara murid-murid ini. Jadi satu, eee, peraturan memang harus dipatuhi oleh semua murid begitu, Bu. Oh, kalau begitu Bu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan
untuk siswa yang sering datang terlambat tersebut, Bu? Jadi berdasarkan, wawancara, kemudian pendekatan kepada anak, saya ini, mewawancarai anak tersebut, itu tadi ya, Bu, ya, yang saya ceritakan tadi itu ternyata siswa ini keasikan main game online sehingga, eee tidurnya sampai larut malam. Kemudian, saya heran, nanti anak ini tidak, main game online, tapi juga ada kegiatan lain seperti nongkrong-nongkrong, mungkin anak laki-laki mungkin ya, Bu, ya. Jadi, untuk, tidur tepat waktu itu mereka ini selalu, apa ya, longgar gitu, sehingga mereka ini larut malam baru tidur. Eee saya rasa ini kurang pengawasan dari orang tuanya, sehingga anak ini sering kesiangan, sering tidur dalam kelas. Ini efeknya tidur dalam kelas nanti nih, di jam-jam ya siang mungkin ini ya. Jadi karena dia, tidurnya larut malam, kemudian dia sering kesiangan, saat belajar ini Bu, mereka ini tidur sehingga, banyak ketinggalan, mata pelajaran, membuat, belajarnya tidak efektif, Bu. Baiklah Ibu, apakah ada kira-kira cara yang pernah Ibu lakukan yang berhasil, untuk anak yang datang terlambat tadi, Bu? Oh, ada, Bu. Ya, mungkin ini bukan kasus yang pertama sekali, Bu, karena dari tahun ke tahun, dari semester ke semester ini anak, pasti ada masalah anak yang sering terlambat ini. Jadi, ya, kasus terlambat ini bukan yang pertama sekali, jadi, mungkin, saya ini udah beberapa kali menangani kasus anak tersebut melalui, ya pendekatan kepada siswa, kemudian, pendekatan kepada, kerjasama dengan orang tuanya. Kenapa nih anak nih, saya ceritakan masalahnya kepada orang tuanya, bahwa anak ini sering terlambat, "Kenapa ya, Bu?" Sehingga ada, kerjasama antara sekolah, saya sebagai guru BK dengan, orang tua tersebut. Kemudian kepada anak, anak tersebut, antara saya dengan anak kami buat kesepakatan, berbentuk surat perjanjian nih, Bu. Jadi kesepakatan ini agar anak ini tidak, terlambat lagi dan, dia ini, sudah tahu loh, "Oh saya salah," begitu. "Saya ini, oh sering terlambat." Jadi kami buat kesepakatan, kemudian setiap harinya saya kasih waktu untuk anak ini terus merubah dirinya kepada yang lebih baik. Saya pantau, terus setiap hari, kerjasama dengan, guru piket, saya selalu tanya, "Bu, anak ini udah datang?" Kemudian, kerjasama dengan wali kelas juga untuk memantau anak ini, eee agar memastikan nih, anak nih tidak terlambat lagi ke sekolah, Bu. Wah, luar biasa Ibu, pendekatan yang Ibu lakukan. Jika di-rating nih Bu, 1 sampai 10, menurut Ibu, seberapa tingkat keberhasilan cara itu tadi untuk membuat siswa sadar untuk tidak datang terlambat lagi ke sekolah, Bu? Dari apa yang saya sudah lakukan, untuk anak ini, saya nih yakin kalau saya berikan peringkat menurut saya itu antara 8, sampai 9, Bu. Karena kami di sini sudah, dari alur-alur pendekatan, kemudian, buat, kerjasama dengan orang tua, kemudian juga, buat kesepakatan, berbentuk perjanjian, kemudian selalu dipantau, maka saya yakin ratingnya itu 8 sampai 9, Bu. Baiklah Bu, selanjutnya Bu nih, apa saja nih rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu?
Langkah-langkah yang akan saya lakukan itu yang pertama pendekatan, kemudian wawancara kepada anak, kerjasama dengan orang tua, dan kerjasama melalui guru piket, kemudian wali kelas, guru mata pelajaran, dari hasil, pemantauan setiap harinya, inilah yang akan saya lakukan untuk, supaya anak ini bisa merubah kebiasaannya agar bisa tak kesiangan lagi, kemudian tak, datang terlambat lagi, kemudian bisalah anak ini mengikuti pelajarannya sampai, sore karena kami SMA ya, Bu, ya. Ini anak, dari jam 7.30 sampai jam 4 itu berada di sekolah. Jadi butuh, apa ya, kekuatan fisik mungkin ya, kalau mereka itu, tidur di dalam kelas tentu, tidak efektif lagi mereka belajar, apalagi udah mulai siang itu rawan ngantuk itu, apalagi nanti, anak ini tidurnya sampai larut malam, tentu udah pagi mereka ini udah ngantuk, apalagi siang ya kan, Bu? Iya, Bu. Benar sekali, Bu. Baiklah, Bu. Nah, siapa ini yang membantu Ibu dalam menyusun, kemudian dalam menyusun maupun melaksanakan rencana-rencana Ibu? Siapa yang membantunya, Bu? Banyak sekali ya yang bisa membantu saya, Kak. Saya tuh berkolaborasi dengan, guru piket, kemudian juga, guru mata pelajarannya jam pertama, wali kelas, kemudian juga kerjasama ini tidak terlepas dari pemantauan orang tua. Jadi orang tua wali murid ini, sangat berperan aktif nih untuk, perubahan anaknya supaya tidak lagi datang terlambat. Kemudian tidak lupa juga dukungan dari kepala sekolah yang selalu membantu saya, Bu. Kira-kira, Bu, berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya, Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin ini. Cuma hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang, akan membutuhkan waktu yang lama. Karena Bu, butuh proses kan Bu, untuk, merubah skala, manajemen waktu anak ini supaya tidak, tidur, larut malam, kemudian supaya dia itu bangunnya agak, cepat sedikit jangan kesiangan sehingga bisa datang, tepat waktu ke sekolah. Itulah prosesnya Bu, membutuhkan waktu yang lama, karena tidak ada yang instan ya, Bu, ya. Sepertinya secepatnya, Bu, agar siswa tersebut tidak terlambat lagi datang ke sekolah dan bisa melaksanakan proses belajar, di dalam kelas secara efektif, Bu. Tentu saja, komitmen, yang saya lakukan itu, saya akan selalu konsisten ya, Bu, ya, agar rencana ini berjalan dengan baik, kemudian secara terus-menerus, belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan orang tua, dengan kepala sekolah, baik itu di sekolah maupun di luar konteks sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai guru BK, jadi bisa menangani kasus secara, tepat waktu, kemudian, eee menangani kasus siswa yang membutuhkan konseling dengan saya, Bu. Tentu saja dukungan ini, sangat saya harapkan dari seluruh warga sekolah ya, terutama dari, orang orang tua tentunya, kemudian, rekan sejawat, eee eee,
apa ya, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, juga, kepala sekolahnya. Jadi dukungan ini sangat saya butuhkan untuk, eee, me apa ya, membuat anak ini supaya bisa, mensepakati kesepakatan yang sudah, kami buat untuk tidak datang terlambat lagi. Mungkin ini, saya ini harus konsisten untuk, dalam menjalani, apa ini ya, harus konsistenlah untuk menjalaninya. Masya Allah, saya merasa lega, kemudian, merasa telah menemukan solusi dari perbincangan kita ini, Bu, dan saya sepertinya sudah mendapatkan gambaran nih untuk melakukan, untuk pemecahan masalah ke depannya nih, Bu. Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama Ibu Rosita. Sampai jumpa Ibu Rosita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.